Baik, kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain, kita mulai di ini manajemen operasional ya. Iya, Pak. Ya, kita di materi yang berikutnya yaitu tentang strategi proses. Bentar, belum di ini ya. Belum di apa namanya? Belum di share. Oke. Kita bicara tentang strategi proses. Nah, di sini pengertian dari strategi proses di sini adalah atau suatu strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Ya, jadi strategi proses di sini merubah atau mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya yaitu menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Ya, jadi biasanya kalau dalam suatu market atau suatu barang itu biasanya ada permintaan-permintaan pelanggan yang memang harus dipenuhi sama si apa ya yang mengeluarkan produk itu ya. Jadi sehingga si produk akan terpenuhi atau memenuhi keinginan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Ya, jadi ada strateginya. Di sini ada strategi proses. Nah, kemudian yang ada 4 strategi proses di sini ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas. Baik. Yang pertama ada fokus pada proses. Ya, jadi fokus pada proses. Strategi ini memiliki ciri varietas atau macam banyak ya. Namun volume tiap macam atau jenisnya itu sedikit. Jadi proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, serta volume produksi relatif sedikit. Ya, di sini ada saya ambil contoh yaitu tentang restoran bahwa proses ini fleksibel dan memungkinkan menghasilkan produk dengan jenis yang berbeda atau bervariasi. Ya, jadi tujuannya yaitu bahwa fokus pada proses di sini bahwa yang diutamakan adalah prosesnya ya. Jadi bisa barang itu bervariatif karena memang keinginan pelanggan itu kan kalau masuk ke restoran itu berbeda-beda ya. Ya, kalau contoh sederhana kalau kita masuk ke warung nasi Padang atau warteg lah, itu kan bervariatif ya, ada yang berkuah, ada yang kering, ada yang bakar, ada yang goreng, macam-macam. Itu fokus pada proses. Kemudian keunggulan dari proses ini adalah yang pertama fleksibel menghadapi perubahan. Jadi fleksibel ya. Dalam arti kalau memang tidak flat, dalam arti fleksibel di sini mengikuti keinginan konsumen atau mengikuti kehendak konsumen atau pelanggan ya. Jadi fleksibel.
Kemudian keunggulan yang lain yaitu penghematan dana untuk investasi mesin. Maksudnya kalau kita bicara tentang Apa? halo? Ya. Enggak, terus aja terus. Ya, baik. Nah, yang kedua yaitu penghematan dana untuk investasi mesin, dalam arti mesin kalau kita bicara tentang produk misalkan roti lah atau makanan-makanan apa, itu kan mesinnya hanya memang investasi mesin itu bisa berguna untuk jangka waktu, misalkan nilai ekonomisnya 5 tahun, berarti kan selama 5 tahun itu mesin itu bisa dipakai, kalau sesuai dengan aturan akan awet lah bahasanya gitu ya. Jadi nanti setelah 5 tahun memang harus ada peremajaan atau memang si mesin itu harus diganti, ada jangka waktu atau nilai ekonomisnya. Sedangkan kelemahan dari proses ini adalah investasi yang cukup tinggi untuk persediaan bahan mentah. Nah, tadi karena kalau proses atau keunggulan atau fokus pada suatu proses itu tadi bermacam ragam bahan mentah harus tersedia karena memang mengikuti keinginan dan kehendak pelanggan. Barang dalam proses dan barang jadi setiap jenis produk karena banyaknya variatif atau variasi produk. Tadi ya bermacam-macam sesuai dengan kalau kita ambil contoh sederhana, misalkan rumah makan tadi warteg misalkan itu harus ada persiapan atau bahan mentah ikan, sayuran atau bahan penolong lainnya. Nah, itu cukup tinggi ya, itu adalah kelemahannya. Baik, yang berikutnya yaitu setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghasilkan atau menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga atau disebut dengan proses sesaat. Nah, maksudnya sesaat di sini bahwa dalam fokus proses ini ya tadi karena sesuai dengan misalkan pelanggan itu menginginkan ikan itu lebih banyak dibakar, otomatis kan prosesnya ya dibuatlah untuk yang dibakar karena itu tujuannya kan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Fasilitas ini memiliki biaya variabel yang tinggi dengan pemakaian fasilitas yang sangat rendah. Ya, jadi biaya variabel di sini tinggi, tadi bermacam-macam harus kayak bahan mentah atau bahan penolong itu harus banyak, tetapi di sini fasilitas yang sangat rendah bahkan mencapai karena tadi misalkan barang-barang yang nilai ekonominya lama bisa dipakai untuk berbagai macam variatif makanan misalnya. Nah, di sini yang kedua, yang tadi kan fokus pada proses, yang kedua yaitu fokus pada atau fokus berulang. Proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk, modal ini maksudnya ya, berorientasi pada produk. Modal adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya dan biasanya dalam proses sangat kontinu. Ya, kontinu di sini tidak berhenti pada suatu atau tidak berhenti pada suatu waktu, jadi harus berkelanjutan. Contohnya di sini misalnya ada produk atau produksi mobil lain ya, proses berulang sama dengan ini perakitan klasik. Ini adalah digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil. Jadi maksudnya bahwa dalam perakitan mobil itu suatu perakitan yang diulang itu aja gitu ya. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang contoh di sini bahwa adanya produksi mobil itu misalkan yang bikin kabel untuk ke kabulator misalkan ya itu terus yang dikerjakan itu terus ada bagian-bagiannya ya. Jadi sesuai jadi berulang sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan kerjaannya atau apa namanya sumber daya yang adanya sama ya. Jadi kalau misalkan si orang itu menangani tentang anggap aja itu knalpot misalkan ya knalpot terus dia ya.
Nah, terus misalkan ada bagian kabel atau bagian apa itu continue. Kemudian yang ketiga fokus pada produk. Nah, model produk tidak mudah berubah, permintaan besar, intensif modal. Hal ini disebabkan karena biasanya menggunakan mesin khusus, ya. Memaksimumkan penggunaan menghindari terjadinya penghentian karena kerusakan salah satu mesin menyebabkan kesulitan proses berhenti. Maksudnya kalau misalkan dalam suatu produk ternyata mesin itu rusak, ya otomatis kan si produk itu berhenti, produksi itu berhenti karena mesin itu rusak, ya. Jadi di sini membutuhkan spesialis maintain. Jadi si mesin itu jangan sampai kalau bisa lebih dari satu, takutnya yang satu rusak, yang satu bisa masih memproduksi, ya, sehingga produksi itu tidak akan terhenti. Tapi kalau hanya kita mengandalkan satu mesin, ya kalau kita fokus ke produk mesin itu berhenti ya atau rusak, produk itu ya ikut berhenti, ya. Itu jadi harus betul-betul ada maintenance-nya atau minimal ada satu atau dua mesin yang sama yang untuk sebagai cadangan apabila mesin yang satu rusak, ya. Yang keempat ada fokus kontomisasi massal, adalah proses cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Kontaminasi misasi massal memberikan kita keragaman produk, mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Jadi kalau kita bicara di kontaminasi massal ini bahwa produksi cepat dan murah, ya, sehingga akan memenuhi keinginan untuk kepada para secara pelanggan yang unik dan selalu berubah. Mungkin itu fokus-fokus, ada 4 fokus. Silakan mungkin ada tambahan dulu dari Pak Prof. Leja. Mohon silakan. Terima kasih. Saya ini lagi di mobil, masih macet. Jadi sudah bagus tadi. Tambahan dari saya sedikit saja terkait dengan contoh, ya. Contoh yang soal proses tadi, ya. Jadi seperti teman-teman misalnya pergi ke McDonald, ya, atau KFC atau kemana. Ketika Anda mengorder sesuatu, kan Anda datang ke counter, terus kemudian ngambil apa itu tempayan, ya. Kemudian ke kasir, kemudian menunjuk paket mana atau pilihan mana, kemudian dihitung, bayar, Anda mengangkat sendiri itunya, pesanannya ke meja yang Anda ingin duduk, kan. Nah, di sini Anda melakukan self service, kan. Jadi proses operasionalisasi pelayanan itu by yourself, gitu. Itu jadinya ini proses operasional dalam pelayanan namanya, ya. Nah, kemudian ketika Anda pergi makan di Nyonya Soeharti misalnya, itu Anda kan duduk langsung di meja, di kursi, dan bersama keluarga atau apa. Kemudian Anda memanggil pelayan atau petugas untuk kemudian memesan makanan, toh. Jadi di sini dia mencatat, kemudian bawa ke dapur, terus Anda menunggu di meja itu atau di tempat, ya, apa namanya, ya, tempat Anda duduk tadilah, kira gitu. Terus 10 menit, 15 menit, 20 menit
belum keluar-keluar juga, bahkan setengah jam, mungkin banyak order baik yang langsung maupun yang by online ya. Sehingga kan Anda berpikir nih lama amat sih. Dari tadi udah lapar lagi. Nah, ini di sini menimbulkan dua kesimpulan atau dua result atau dua apa namanya dua apa ya dua perlakuan atau dua impact atau manfaat. Yang satu tidak dilayani, bahkan melayani diri sendiri, tapi kita merasa puas karena prosesnya jelas dan cepat, sebab tidak perlu bawa ke dapur segala macam. Itu bahkan transparan, yang menggoreng ayam segala macam kita bisa lihat dari belakang kasir kan. Nah, sementara yang kedua tidak. Yaitu yang pertama disebut dengan fast food, jadi fast ya, makanan yang cepat dan transparan. Yang satu lagi ini enggak. Jadi dalam bisnis kita harus bisa membuat pelanggan menjadi puas dengan cara terlibat dalam proses. Tadi kan kita di McDonald kan terlibat dalam proses, sejak dari ngambil tempayan sampai ngorder sampai bayar kita ngangkat sendiri. Sementara yang kedua kita nggak terlibat apa-apa, pasif aja nunggu. Tapi toh kita nggak capek-capek, tinggal duduk aja nunggu dihidangin, toh kita nggak puas juga karena lama. Nah, disinilah dalam bisnis apapun kemudian Anda harus lihat proses mana yang lebih baik dilakukan dengan makin terlibat konsumen, makin tinggi tingkat kepuasan mereka, dan makin mereka nggak tahu prosesnya, makin mereka bertanya-tanya, ini sebenarnya seperti apa sih? Apa kita duluan yang punya, yang dikerjain, atau punya orang lain? Jadi menimbulkan sebuah ketidakpastian yang akhirnya persepsinya menjadi yang disebut dengan underestimate. Gitu. Itu Kang Indah tambahan contohnya. Silakan lanjut. Halo? Halo? Tuh, mana orang? Oh, Pak Indahnya lagi ke toilet ya? Atau ada yang bertanya nggak sambil Pak Indah balik? Ada mahasiswa yang ingin tanya atau ingin sharing atau pernah melihat sesuatu di tempat lain? Saya Pak, saya Nah, ingin sharing. ya, silakan. Jadi Dengan saya kan sebut kerja, nama dengan Sarip. Oke, Sarip silakan. Dia kerja. Syarif Hidayatullah Pak. Iya tahu. Saya kan kerja di pabrik ya. Nah, pabrik saya itu kan kerjasama dengan vendor ya. Vendor ini bergerak di bidang jasa kebersihan. Pasti kan pabrik dengan vendor ini kerjasama dengan kontrak dong, setahun. Saya bekerja di posisi pabrik, tapi di vendornya Pak, ditempatkan di pabrik itu. Nah, si pabrik ini minta pengurangan biaya operasional sebesar 30% dengan alasan produksi menurun. Dia meeting dengan manajer sampai akhirnya dibuatlah kesepakatan, gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat Bapak kalau Bapak berada di posisi vendor Pak secara manajemen? Apakah kita ikutin aja lah kesepakatan dari pabrik ya kan? Atau kita kan ini kan kita udah kerja kontrak nih, kesepakatan biayanya sekian gitu, saya minta 100% lah paymentnya, atau ikutin aja lah udah, bagaimana Pak? Oke, jadi permintaan mereduksi cost sampai 30% ini kan bisa dikatakan sebuah request ya. Iya. Yang namanya request itu bisa selalu lebih tinggi daripada yang mungkin dilakukan supaya ada effort orang untuk mencapainya kan gitu. Nah, di sini salah satu yang bisa mereduksi adalah dia menginginkan kita melakukan sebuah proses analisis terhadap operasional bisnis kita. Boleh jadi, maaf ya, maksudnya gini,
misalnya suatu proses pelayanan atau produksi, itu misalnya anggaplah ban berjalan ya, ada 10 titik misalnya, sehingga berakhir dengan selesainya sebuah proses produksi yang siap di packing misalnya. Nah, di 10 titik itu perlu diperhatikan apakah bisa dihemat sampai tinggal 7 titik saja. Nah, kalau di 3 titik itu bisa direduksi prosesnya, artinya tidak perlu ada orang di situ atau tidak perlu ada cost. Misalnya kayak misalnya di tol ya, dulu kan ada orang bayar kembali duit. Nah, sekarang kan dengan adanya tol lah mau mengurangi cost-nya kan. Sekarang akan dibuat lagi yang sensor itu kan. Artinya tanpa pakai e-tol udah pakai sensor lagi kan, dari jauh udah terbuka pintunya kan. Jadi jalan terus gitu ya Pak? Jalan terus. Nah, itu bahagian-bahagian di mana proses operasional bisa mereduksi cost. Dan selama ini perusahaan tuh seringkali tidak melakukan evaluasi karena sudah berjalan begitu rupa bertahun-tahun, maka dianggap itu sudah sebuah yang nggak bisa diapain lagi, mau udah gitu dari dulu, nggak juga. Nah, disinilah perlu manajer atau direktur operasi melakukan audit, namanya audit proses produksi. Nah, ya, jadi kalau saya dibilang dia minta begitu, saya nggak keberatan, tapi saya minta juga kompensasi atas penghematan yang kita lakukan. Apa yang kita peroleh dari dia? Apakah kita meminta alat pendukung yang memungkinkan efisiensi itu bisa dicapai? Bukan hanya meminta, tapi juga perlu mensupport gitu loh. Keperluan kita dalam mereduksi cost. Gitu ya, diantaranya. Baik. Mas Indah udah balik, Pak Indah? Iya, Belum Pak. ya? Iya, Pak. Nah, silakan lanjut. Saya udah kasih contoh dan menjawab pertanyaan ketua kelas tadi. Silakan lanjut. Saya lagi masih di mobil nih, belum sampai rumah lagi. Iya, baik, baik. Mungkin bisa dibuka pertanyaan kedua kali apa, Kak Indah bisa jawab. Silakan. Oh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanyanya ke Pak Indah aja. Saya mau nyetir lagi nih, mau minggir sebentar. Terima kasih. Ya, jadi intinya kalau di saat ini semuanya serba digital ya, jadi serba dipermudah. Memang cost-nya tinggi, cuman memang akan lebih mempermudah dan sebagai pengendalian juga ya, istilahnya dengan adanya tadi digital kayak e-tol mungkin tadinya. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya memang. Karena apa? Yang tadinya menyerap tenaga kerja sehingga adanya e-tol malah jadi tenaga kerjanya tidak berguna ya, dalam arti ada mesin kan gitu, sehingga banyak karyawan yang petugas tol yang diberhentikan atau dirumahkan karena memang sekarang udah pakai otomatis ya mesin. Apalagi yang tadi Pak Reza bilang bahwa sekarang ada lagi yang lebih canggih lagi, tidak harus mengeluarkan kartu, bahkan cukup dari ditampilkan dari kaca aja udah mengurangi atau mendebit itu untuk biaya perjalanan atau biaya tol. Itu. Silakan kalau ada ditanyakan, kalau nggak ada mau dilanjut ada materi berikutnya atau kita kan ini sampai jam 7.30 ya, mulai sampai jam berapa ini Pak Sarip? 7.30. 7.30 ya, masih ada 20 Ya, menit. lanjut aja materinya kalau emang belum ada yang bertanya. Baik, kita lanjut di yang berikutnya yaitu tentang tadi udah ini ada Nah, yang bertanya tadi poin rewardnya 82. ya dengan Untuk Pak dicatat. Sarip ya.
Nah, di sini ada kita lanjut di beberapa tantangan ya. Ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan tantangan-tantangan besar untuk mendapatkan pesanan atau build to order. Di sini yang pertama yaitu desain produknya harus cepat dan imajinatif ya. Jadi kalau dalam suatu produksi ya itu ada beberapa tantangan yang tentang pesanan si barang atau order ini. Desainnya produknya harus cepat ya. Jadi kalau suatu perusahaan itu dengan cepat inovasi produk atau mendesain inovasi produk, yaitu itu menjadi suatu tantangan. Karena apa? Karena banyak kompetitor atau banyak pesaing-pesaing kita yang memproduksi barang yang sejenis ya. Jadi harus cepat desainnya. Yang kedua, manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Maksudnya agar supaya bahan-bahan produksi di sini tidak banyak yang terbuang ya. Jadi bahasa kitanya bukan berarti harus mengirit, tapi harus memakai persediaan yang seminimum mungkin untuk hasil yang semaksimal mungkin. Jadi yang sekiranya bisa dipakai, persediaan itu ya dipakai, tapi pengendaliannya ketat, jangan dihambur-hamburkan. Maksudnya kalau memang satu lembar bisa jadi 10 misalkan, jangan sampai hanya satu lembar hanya 5. Nah, itu banyak barang atau persediaan yang terbuang. Jadi harus ada pengendalian yang ketat ya. Tantangan juga itu buat suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang. Yang ketiga, jadwal yang ketat pada pesanan dan bahan dari desain hingga pengiriman yang hanya dapat diimplementasikan kepada karyawan yang penuh dedikasi ya. Jadi sesuai dengan job desk-nya atau sesuai dengan keahlian atau kerjaan dianya, sesuai dengan pesanan. Kalau memang dia bagian pengepakan atau bagian pendesainan, itu harus sesuai atau bisa diinikan menunjukkan bahwa si karyawan itu adalah betul-betul karyawan yang bekerja sesuai dengan bidangnya ya. Jadi kenapa di sini dikatakan jadwal yang ketat ya? Jadi karena apa? Karena kalau pesanan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau pesanan itu misalkan pesanannya 2 minggu selesai, ternyata dalam 2 minggu masih tidak selesai, nah itu akan mengurangi kepercayaan dari yang memesan ya. Itu adalah tantangan buat si perusahaan itu. Jadi harus jadwalnya betul-betul ketat. Makanya kenapa ada yang dikatakan dengan lembur, itu salah satu contoh bahwa dia mengejar target supaya si pesanan itu memang sesuai dengan atau waktunya sesuai dengan apa yang diinginkan si pemesan. Yang keempat yaitu mitra yang responsif pada rantai pasokan menghasilkan kerjasama yang efektif ya. Jadi kalau kita bermitra, biasanya kalau suatu perusahaan itu pasti ada mitranya ya. Jadi kalau misalkan contoh sederhana ada pabrik sepatu itu biasanya ada mitranya, dia bermitra dengan bagian lem misalkan. Jadi dia mendatangkan atau tali sepatu atau dengan yang berkaitan dengan sepatu lah. Nah itu harus kerjasamanya yang efektif, dalam arti harus responnya harus bagus. Karena apa? Karena kalau nanti si mitra ini tidak merespon dengan cepat, ya si pemasok itu tidak masuk bahan baku dengan cepat, sehingga nanti akan berpengaruh kepada hasil produksi, sehingga akan delay, akan tidak sesuai dengan
waktu atau jadwal yang telah ditentukan dijanjikan sama perusahaan itu ya. Jadi harus jangan sampai pesanannya udah mepet tapi yang masuknya nggak ngerespon misalkan atau lama responnya. Nah, itu juga suatu tantangan ya bagi perusahaan itu sendiri karena rantainya memang ini berkaitan ya antara si bagian produksi, bagian persediaan, bagian desain atau bagian pemasok ya. Tanpa ada pemasok yang merespon dengan cepat, perusahaan akan berpengaruh juga terhadap hasil produksi, bisa lambat ya, sehingga nanti akan mengurangi kepercayaan dari pemesan barang gitu kan ya. Jadi intinya mitra di sini atau rantai pemasok ini harus kerjasamanya harus yang efektif dan responsif, jadi merespon. Nah, sedangkan di sini ada beberapa keuntungan dalam kontomisasi massal dan build to order atau pesanan. Yang pertama, perusahaan memperoleh pesanan yang tetap berjalan dengan memenuhi permintaan pasar. Ya. Ini keuntungannya kalau kepercayaan suatu perusahaan itu sudah anggap aja sudah dipercaya sama konsumen atau sama pemesan, itu akan memperoleh atau akan berjalan dengan atau sesuai dengan permintaan pasar. Keuntungannya ya karena itu udah jelas, yang pesannya sudah jelas, tinggal mengelola yang di dalamnya, bagian produksi, bagian pemasok, bagian desain, bagian manajemen persediaan, bagian gudangnya itu harus betul-betul dimanage dengan baik sehingga tidak melampaui dari batas waktu pesanan. Sehingga kalau dipercaya itu akan menjadi suatu keuntungan. Yang berikutnya yang kedua yaitu mengurangi pengeluaran besar pada organisasi yang ada dari karyawan hingga gudang dan fasilitas. Nah, jadi kalau keuntungan di sini pastikan maksudnya mengurangi di sini kalau udah ada pesanan udah jelas ya. Misalkan memesan barang sekian ton sehingga barang atau persediaan akan keluar bahan baku sekian ton, bahan penolong sekian ton, waktu sekian hari atau sekian minggu misalkan, memerlukan karyawan sekian orang. Nah itu terus tempat untuk penyimpanan produk jadinya di gudangnya sudah jelas. Nah itu suatu keuntungan. Tapi kalau kita nyetok barang tanpa ada pesanan ya bisa jadi banyak barang yang mengendap ya, sehingga di gudang akan numpuk, memproduksi terus tanpa adanya jadwal, schedule, kemudian biaya pasti besar, kan karyawan tetap harus berjalan, mesin harus terus berjalan ya. Jadi ada keuntungannya di sini tadi perusahaan memperoleh pesan yang tetap berjalan, yang kedua pengeluaran juga akan terkendali dengan adanya pesanan yang ada. Jadi bukan berarti kita memproduksi tanpa pesanan. Jadi istilahnya stok opnamnya terlalu banyak, terlalu besar, akan banyak mengendap di situ ya. Nah, di sini ada desain proses pada sektor jasa. Kalau kita bicara tentang barang bukan non jasa ya. Kalau di operasional ini kan ada jasa dan ada barang ya. Sebuah jasa pada dasarnya memerlukan adanya kebutuhan interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan sering memberikan pengaruh buruk pada kinerja proses. Mengenali keinginan unik pelanggan cenderung menjadi malapetaka bagi sebuah proses ya. Jadi kalau yang namanya di jasa ini, kalau orang itu misalkan suatu pelanggan itu memperoleh kepuasan yang tinggi, dia akan bercerita sama orang lain bahwa jasa yang diterima atau jasa yang diberikan oleh pemberi jasa itu bagus, sehingga merekomendasikan untuk membeli atau memakai jasa itu tersebut. Akan tetapi kalau sedikit aja si pelanggan itu merasa tidak
atau merasa kecewa, itu akan berpengaruh juga malapetaka lah bahasanya buat si pemberi jasa, karena pasti akan bercerita di luar gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya, kalau dia mendapatkan kepuasan yang tinggi, pasti dia akan bercerita sama orang untuk merekomendasikan untuk jasa yang kita berikan. Tapi kalau jelek atau tidak puas atau kecewa, apalagi sangat kecewa, yaitu akan berpengaruh atau menjadi malapetaka bagi si pemberi jasa itu sendiri. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Atau apa jasa atau barang atau yang kita berikan itu kalau pelanggan merasa kecewa itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau pelanggan itu akan merasa puas, dia pasti akan merekomendasikan ke orang lain. Sebagai contoh, kayak produk yang sederhana aja, Aqua. Aqua itu dari dulunya memang udah bagus ya. Walaupun pesaing banyak yang sejenis, beda merek ya, air mineral itu kan ada Adi, ada Batavia, kemudian ada Jam-Jam, macam-macam lah. Tetap Aqua itu kan tetap nomor satu karena memang dia produknya kualitasnya bagus dan sudah dibuktikan atau sudah memenuhi keinginan konsumen sehingga konsumen itu terpuaskan. Makanya walaupun si aqua mineral itu lebih mahal dari mineral yang lain, tetap akan dicari. Ya, itu mungkin ada. Silakan, ada yang tanyakan dari Mas atau Mbaknya? Monggo, silakan. Oke, mungkin kalau tidak ada tadi nanti rekaman nanti akan saya share di grup. Silakan Mas Arif, ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada mungkin nanti rekaman akan saya share di grup. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Oh iya, Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, silakan. Kalau mau nonton rekamannya di YouTube-nya apa namanya ya, Pak? Waktu itu Bapak sudah ada dua, ada ALC official, ada Ida Gemilang, nanti saya akan kirim linknya. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada linknya, tinggal diklik aja. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti sampai ketemu untuk di layar Zoom 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan kan udah istilahnya udah offline ya. Itu jadi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.